Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan pemeriksaan kasus dugaan suap lelang proyek pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019, kita bergabung dengan Jane William langsung dari Gedung KPK Jakarta. Jane, apakah hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun saksi dalam kasus dugaan suap PUPKP Yogyakarta? Ya, Sumi, untuk hari ini berdasarkan agenda riksa di KPK yang kami pantau, belum ada penjadwalan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus dugaan suap terkait proyek lelang di Yogyakarta ini. Dan untuk saat ini diketahui KPK sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan 1 orangnya masih sebagai atau berstatus buron, begitu Subi. Dan jika kita mereview kembali bagaimana kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Senin 19 Agustus 2019 lalu di Yogyakarta dan juga di Surakarta, bahwa kasus atau OTT ini terkait dengan dugaan adanya suap untuk lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPKP di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019, di mana nilai proyek yang sudah disepakati oleh perusahaan yang memenangkan kontrak yaitu sebesar 8,3 miliar rupiah. Dan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK ada 5 orang yang diamankan untuk menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung KPK. Kelima orang tersebut yaitu Eka Safitra yang merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan juga merupakan anggota TP4D. Kemudian Baskoro Aribowo yang merupakan anggota Badan Layanan Pengadaan sekaligus juga merupakan anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan Jalan Supomo. Kemudian juga ada Aki Lukman Nur Hakim yang merupakan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogyakarta, dan juga Gabriela Yuan Ana yang merupakan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri atau PT Mataram, dan Novi Hartono yang merupakan Direktur PT Manira Arta Mandiri. Dan dalam kasus ini barang bukti yang disita KPK yaitu berupa uang sejumlah Rp111.870.000. Dan dari 5 orang yang terjaring dalam OTT KPK tersebut, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka yaitu Eka Safitra yang sekarang sudah menjalani masa penahanan selama 20 hari sejak dirinya dinaikkan status hukumnya menjadi tersangka yaitu di rutan KPK C1. Kemudian Gabriela Yuan Ana yang sudah juga ditahan dan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka di rutan KPK K4. Kemudian ada 1 tersangka lagi yaitu Satriawan Sulaksono yang merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta. Ini statusnya masih buron. KPK mengimbau kepada Satriawan Sulaksono agar dapat bersikap kooperatif dan menyerahkan diri untuk bisa menjalani pemeriksaan di KPK begitu. Diketahui bahwa Gabriela Yuan ini merupakan pihak pemberi suap terhadap Eka Safitra dan juga Satriawan Sulaksono agar perusahaannya lah yang terpilih untuk bisa mengerjakan proyek lelang pengadaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo. Diketahui fee yang diterima dari kasus suap ini adalah sebesar 5% dari nilai proyek tersebut. Dan Sumi, kami akan terus memantau apabila nantinya ada update dari KPK terkait OTT yang dilakukan pada Senin kemarin ataupun mungkin ada pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap sejumlah pihak terkait untuk kembali mendalami OTT yang terjadi ini. Untuk sementara kami kembalikan ke Sumi di studio. Jane William melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.